Hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami bersukacita karena Tuhan yang kami sembah membuktikan semuanya apa yang tertulis dalam kitab suci, apa yang Engkau katakan. Engkau mati bangkit lalu naik ke surga, dan Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Kami pegang itu Yesus. Kami percaya kami adalah para pemenang-pemenang-Mu, dan kami mau terus berjalan di dalam rel-Mu Tuhan. Ada firman Tuhan yang mau kami pelajari, ada firman Tuhan yang mau kami renungkan, biar ini bisa menjadi kekuatan secara pribadi dalam kehidupan kami Bapa. Di momen kenaikan-Mu ke surga, kami percaya Kau bertahta di tengah-tengah kami. Semoga hamba di belakang salib-Mu, biar hanya Kristus saja yang terpancar di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa saudara, amin. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Oke, saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Ini adalah tentang gimana Kisah Para Rasul menulis momen dimana Yesus terangkat ke surga. Saudara bisa lihat di depan. Kita sama-sama baca Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Yang pria baca ayat 6, yang wanita baca ayat 7. Begitupun selanjutnya. Sama-sama katakan 1, 2, 3, 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 perempuan. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Next, ayat 9. 10 pria. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dengan dekat mereka dan berkata kepada mereka, perempuan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan orang, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin, saudara. Dan ayat yang menjadi inti kita di ayat yang ke-11 dikatakan, saya bacakan satu kali lagi. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin, saudara. Tuhan yang kita sembah akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika dia naik. Nah, pada hari ini kita mau belajar, saudara, di momen kenaikan Yesus ke surga dengan satu judul, mulai next slide, yaitu adalah pergi untuk kembali. Kita percaya bahwa Yesus pergi, dia bukan meninggalkan kita, tapi dia sedang menyiapkan semuanya. Amin. Dia sedang menyiapkan semuanya, saudara. Kita tahu bahwa kita belajar dari beberapa bulan lalu bagaimana momen di mana Yesus mati, Yesus bangkit, lalu Yesus menampakkan diri dengan murid-muridnya, dan tiba saatnya pada hari ini kita memperingati kenaikannya. Kita memperingati buktinya bahwa dia betul-betul menang dan dia naik ke surga, saudara. Dan muncullah judul pada hari ini, itu pergi untuk kembali. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, sebelum kita masuk ke dalam ayat yang kita baca tadi, kita akan pelajari. Pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan dan persiapkan
untuk menanti kedatangannya kembali. Apa yang kita lakukan dan persiapkan untuk menanti kedatangannya kembali. Karena kita tahu firman Tuhan sudah bilang bahwa Dia akan datang kembali. Amin. Amin. Dia akan menyiapkan semuanya. Nah, sekarang peran kita apa? Ini yang masih terkadang kita sering bingung sebagai orang Kristen. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kita akan pelajari, saudara, pada pagi hari ini apa yang harus kita lakukan untuk kita menanti kedatangannya kembali. Yang pertama, saudara, kita lihat. Yang pertama, yang saya bikin poin yang pertama itu adalah kita memiliki fokus yang benar. Kita mau belajar dari orang-orang pada saat itu, dari murid-murid pada saat itu. Ayat 6 bilang begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini orang-orang bertanya pada saat itu. Tapi apa Yesus jawab apa? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, kalau saudara perhatikan di sini, murid kembali gagal fokus, saudara. Murid kembali salah fokus. Murid hanya berpikir apa yang ia alami pada saat itu, apa yang ia rasakan pada saat itu. Dia bilang di situ, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid hanya fokus pada kejadian pada saat itu, saudara. Dan kita tahu memang pada saat itu keadaan kerajaan Israel pada saat itu, kejayaan bangsa Israel itu sedang tidak baik-baik saja, karena mereka lagi mengalami penjajahan Romawi. Jadi murid berpikir, oh, ketika Yesus pergi, Yesus kembali, dia akan menjadi sebagai raja. Memang dia akan kembali lagi. Tapi murid terlalu berpikir secara cetek, secara rendah. Dia gagal fokus kembali. Makanya ayat 7 bilang apa? Dia bilang, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Seringkali, saudara, ketika Yesus naik ke surga, banyak dari orang Kristen itu mereka mereka kapan Bapa akan datang kembali. Mereka menentukan masa dan waktu. Makanya nggak heran banyak kita tersesat akan hal ini. Seringkali kita salah fokus. Kita fokus kapan nih datangnya nih. Aku jual semua barang aku. Udah nggak usah sekolah, Yesus sudah mau datang. Seringkali kita gitu, saudara. Kita gagal fokus seperti murid. Tapi enggak, bukan itu yang harus kita kerjakan. Ini akan ada di poin yang kedua. Tapi kita mau belajar dulu ini. Seringkali kita seperti murid yang dimana kita gagal fokus, kita salah fokus. Kita fokus pada keadaan yang tujuannya saja. Oh, Yesus mau datang, berarti aku harus mempersiapkan semua pada saat ini. Memang, tapi bukan waktunya. Bukan kita reka-reka kapan, tapi ada yang harus kita persiapkan. Dan itu yang akan kita pelajari di poin yang kedua nanti. Mari hari ini, saudara, kita memiliki fokus yang benar tentang kebenaran ini, di mana Yesus naik ke surga dan apa yang harus saya lakukan. Amin. Apa yang harus kita lakukan ketika Yesus naik ke surga? Apakah harus berreka-reka? Apakah harus menentukan masanya? Next slide, ada satu ayat, kita lihat. Matius 24 ayat 36. Firman Tuhan bilang ini, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bayangkan, saudara, waktunya itu, kedatangannya kedua kali, yang malaikat bilang tadi, gak ada yang tahu. Malaikat gak tahu, hanya Bapa yang menentukan waktunya. Sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Bagaimana caranya kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan sesuai Yesus mau kita lakukan? Kita berhenti berpikir kapan Tuhan datang kembali, tanggal berapa, jam berapa. Tapi kita fokus apa yang bisa kita lakukan. Kita keluarkan buah kita ketika Yesus datang nanti. Amin. Ketika Yesus datang nanti. Sekali banyak orang Kristen begitu, saudara, sibuk menghitung tanda-tanda akhir zaman. Bukan berarti saya nggak percaya tanda-tanda akhir zaman. Saya percaya, ya dan amin.
kita uji terus. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Kita lihat yang kedua, apa yang kita bisa pelajari. Next, yang kedua, menjadi saksi lewat kuasa Roh Kudus ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, katakan apa saudara, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini dia pekerjaan yang kita kerjakan, menjadi saksi. Hanya itu saja saudara, menjadi saksi. Katakan menjadi saksi. 1, 2, 3. Menjadi saksi. Itu yang Yesus mau kita kerjakan. Kita nggak mereka-reka, kita nggak salah fokus, tapi hanya satu. Ketika Yesus sudah naik, semuanya sudah kita terima, dan kita menjadi saksi. Itu yang kita kerjakan, dan kita dapat reward dari apa yang kita kerjakan, yaitu apa? Kehidupan kekal bersama dengan Dia, saudara. Saya ingat ketika saya kecil, ketika saya bersekolah, tentunya para orang tua, mama papa saya mau kalau anaknya itu mendapat peringkat 1 di kelas. Nggak tahu kalau di zaman sekarang saudara, tapi di zaman saya, kamu kalau dapat peringkat 1, kamu mau belikan video game, kayak gitu saudara. Kamu kalau dapat peringkat 1, kita liburan ke Bali, kayak gitu ya saudara. Dikasih reward anaknya saudara. Saya senang. Oke mam, aku akan peringkat 1. Saya nggak tahu waktunya kapan saudara, kapan saya peringkat 1. Tapi yang saya kerjakan adalah bagaimana saya belajar dan menuju kepada kemenangan itu, kepada peringkat 1 itu. Begitupun juga seperti kita menjadi saksi. Kita nggak tahu waktunya kapan Tuhan Yesus memberikan reward, Dia datang, kita dikasih kehidupan yang kekal. Nggak tahu waktunya kapan. Tapi yang aku tahu, yang aku harus kerjakan, menjadi saksi. Jadi saksi aja dulu, mengerjakan aja dulu panggilannya. Dari Makassar, dari Sudiang, dari Kima, dari Komselku di Sudiang, di Daya, di Moncongloe, aku bisa menjadi saksi. Amin. Amin saudara. Ini hal yang simpel yang harus kita kerjakan. Ini pesan kenaikan, menjadi saksi. Kamu tahu kepada intinya, ketika temanku ada yang sakit, aku mau jadi saksi buat dia kalau Yesus pernah menyembuhkan aku. Dan kita mau pelajari saudara, bagaimana menjadi saksi lewat kuasa Roh Kudus. Dan kita tahu Roh Kudus ini hadir, ini bukan sembarangan. Ini adalah hal yang eksklusif, yang anugerah. Karena apa? Karena ketika Yesus naik, Roh Kudus turun saudara. Ada momentum yang terjadi. Kita lihat ayat selanjutnya, Yohanes 16 ayat 7. Dikatakan apa? Namun benar, ini Yesus bilang, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini Yesus bilang sama murid-murid, sebenarnya lebih berguna kalau aku pergi. Kalau apa? Sebab saya bilang, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi menjadi saksi lewat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan berikan itu bukan roh sembarangan. Itu roh yang spesial saudara. Itu hal yang spesial. Karena itu menjadi pergantian. Ketika Yesus naik, aku akan memberikan seorang penghibur kepadamu. Itu Roh Kudus. Dan ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, lewat kuasa Roh Kudus, pekerjaan yang kita jalani untuk menjadi saksi, semuanya bisa terselesai. Amin. Semuanya bisa kita lakukan lewat kuasa Roh Kudus. Ini saudara bilang, bagaimana kuasa Roh Kudus? Aku nggak tahu apa yang harus aku kerjakan. Aku masih malu-malu cerita Firaun, baca Alkitab, doa aja aku masih malu-malu. Amin saudara. Ada masih malu-malu berdoa, bertobat. Amin.
Kasih tahu kiri kananmu ya, bertobat kalau masih malu-malu berdoa di komsel. Kasih tahu saudara, masih ada saudara. Jangan tutup mata saudara. Kita buka mata kita lebar-lebar. Masih banyak orang Kristen tidak bisa berdoa. Masih banyak orang Kristen tidak bisa berdoa. Kenapa? Kenapa? Karena dia nggak kenal siapa bapaknya. Karena dia nggak kenal siapa bapaknya. Gampang aja saudara. Kalau saudara kenal sama siapa saudara, bergaul, saudara nggak akan malu-malu untuk hampiri dia, untuk datang sapa dia dengan sebutan, Bapak, aku bersyukur Kau telah sediakan semuanya. Amin. Nah itu dia saudara. Karena kuasa Roh Kudus kita dimampukan. Nah kita lihat apa yang Roh Kudus berikan seperti apa. Kita lihat saudara, next slide, ayat berikutnya. Roh yang seperti apa? Sebab Yohanes 16 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa saudara? Bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Itu yang pertama. Lalu apa? Yang membangkitkan kekuatan, kasih. Itu yang kedua. Dan ketertiban. Ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, roh yang Tuhan berikan itu bukan roh ketakutan, tapi adalah roh apa? Roh yang membangkitkan kekuatan. Ketika saudara terima Roh Kudus, ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, perhatikan ini, saudara punya kekuatan yang baru selalu. Amin. Saudara punya kekuatan yang baru selalu. Hal yang mungkin menakutkan secara manusia, saudara, ketika ada Roh Kudus menuntun kita, ada Roh Kudus di dalam kita, dia memberikan kekuatan yang baru, saudara. Dalam hidup saya ada beberapa hal yang saya nggak mungkin pernah saya kerjakan, yang saya lakukan. Contohnya, saudara tahu contohnya apa? Berkhotbah di depan saudara semua. Saya nggak pernah bayangkan saudara, kenapa saya bisa berkhotbah. Karena kalau saudara tahu ketika saya kecil, bayangin ketika saya kecil saudara, saya dengar suara azan saja. Saudara tahu suara azan kan? Yang kita biasa dengar di rumah kalau maghrib, kalau sore-sore menjelang malam. Saya dengar suara azan saudara, saya lari ke dalam, ke bawah apa namanya, ke bawah dipan kasur. Saya sembunyi. Saya dengar suara azan. Kalau saudara tahu, orang malam takbiran ketika lebaran, kan ributnya saudara ya kan? Ada pawai-pawai gitu. Ketika orang pada ribut, saudara, yang saya lakukan, saya sembunyi di bawah kasur. Saya orang yang penakut, orang yang kehilangan gambar diri dari sejak kecil. Tapi saudara perhatikan, ketika saya terima Yesus, saya pahami tentang kebenaran ini, saya tahu tentang Roh Kudus. Yesus memberikan kita kekuatan yang baru, saudara. Amin. Yesus memberikan kita kekuatan yang baru, memberikan kita kekuatan yang baru. Kak, saya minderan orangnya, kak saya pemalu, kak saya dari kampung, siapa di saya kok dong? No. Ketika kau hadir saat ini, kau paham ini, ketika Yesus sudah naik, ada Roh Kudus yang memberikan kau, impartasikan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Lalu apa lagi saudara? Ada kasih. Ketika kita menerima Roh Kudus, Roh yang dari Tuhan, secara langsung hidup kita akan penuh dengan kasih. Itu sudah mutlak. Pertanyaannya sekarang gini, kak ada tuh kak orang bahasa rohnya kenceng banget. Kalau bahasa roh bergetar semuanya, tapi kok hidupnya nggak ada kasih-kasihnya loh kak. Kok hidupnya, oh ya ampun, mulutnya pedas banget. Ada kayak gitu saudara. Saya nggak salahkan orang berbahasa roh, karena itu karunia yang Tuhan kasih, dan saya pakai juga itu. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya kita harus selaras saudara. Ketika kamu sudah yakin terima Roh Kudus,
selaras berjalan dengan kasih. Amin. Tapi kok masih bisa jahat sih, Pak? Iya iyalah. Karena daging itu masih kuat, saudara. Daging itu masih bisa menguasai semuanya. Karena kita masih dalam daging. Makanya ketika kita yang tahu kebenaran ini, ketika kita mau menjadi saksi, selaraskan hidup kita dengan kasih Kristus. Hanya itu saja. Selaraskan hidupmu dengan kasih Kristus. Lalu apa lagi? Ketertiban. Ketika kita dalam roh, kita menerima kuasa Roh Kudus. Perhatikan ini, kita jadi pribadi yang tertib. Kita nggak sembarangan, saudara. Ketika kita selaras dalam roh, roh dari Tuhan, Roh Kudus yang sama, yang Tuhan berikan. Tahu nggak, roh itu, saudara, Roh Kudus itu sifatnya itu terjadi konektivitas, saudara. Jadi ini bukan roh yang berbeda-beda. Nanti kita belajar, minggu depan kita belajar, sepanjang minggu depan, sepanjang bulan depan kita akan belajar tentang Roh Kudus. Tapi sedikit gambaran bahwa Roh Kudus itu sifatnya terjadi konektivitas. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita seperti tadi worship, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, nggak heran biasa ketika ada yang lagi berbahasa roh, ada orang yang menafsirkan, saudara. Karena ada konektivitas. Nah, nggak heran juga biasa ketika kita berjalan di dalam roh, kita bisa membeda-bedakan roh. Roh yang mana yang tertib, yang berasal dari Tuhan, atau yang tidak berasal dari Tuhan. Itu dia. Jadi kita pelajari. Memang butuh kita pelajari, butuh kita untuk hidupi, berjalan dalam kasih-Nya seperti yang kita pelajari tadi. Untuk kita sadar, untuk kita tahu bahwa roh yang Tuhan berikan itu adalah yang seperti ini. Punya kekuatan, punya kasih, dan punya tertib. Kenapa harus tertib, saudara? Karena supaya orang gak alergi dengan kita. Saudara, kenapa harus tertib? Karena supaya orang gak anti dengan orang Kristen. Seringkali kan terjadi penghakiman di mana-mana. Jangan deh sama dia karismatik, merinding biasa, kayak gitu, saudara. Ini orang di luar sana ya, di sini nggak ada. Kenapa? Karena ketika kita nggak tertib, karena ketika kita nggak sesuai dengan firman Tuhan, perhatikan ini, bagaimana cara kita bisa menjadi saksi? Bagaimana caranya kita bisa menjadi saksi lewat kuasa Roh Kudus? Jadi bawa ini, pegang ini, sampai kita masuk di pencurahan Roh Kudus. Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan satu ayat terakhir, saudara, di poin yang kedua, kita lihat, saudara, apa yang Roh Kudus berikan. Kuasa apa yang kita bisa kerjakan? Markus 16 ayat 17 sampai 18. Markus menulis begini, saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan apa, saudara? Akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Lalu apa? Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini kuasa yang Kudus berikan kepada kita. Amin, saudara. Yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saudara, barometernya, kita punya kuasa Roh Kudus, punya kuasa Tuhan. Yang paling pertama, saudara bisa mengusir setan, bukan saudara yang diusir. Amin. Perhatikan ini, saudara. Saudara bisa mengusir setan, bukan saudara yang diusir. Itu yang pertama. Saudara, ketika kita sudah menerima Yesus, setan, iblis, pocong apapun itu,
itu udah bukan tandingannya kita lagi, saudara. Itu bukan tandingannya kita lagi, karena kuasanya lebih besar. Firman Tuhan bilang, mereka akan mengusir setan demi namaku. Jadi kalau hari ini saudara masih takut di dalam gelap, masih takut di rumah sendirian, kita bertobat. Kita bertobat, saudara. Kita bertobat. Bagaimana caranya kita mau mengusir setan kalau kitanya takut? Pak, tapi kan mengusir setan nggak segampang itu, Pak. Memang nggak segampang itu. Butuh persiapan. Ya jelas. Butuh kekudusan. Tapi ibaratnya saat ini kita tahu, saudara, dasarnya adalah ketika kita menerima kuasa, kita bisa mengusir setan, mengusir kutuk dalam bentuk apapun. Caranya apa? Cukup bilang apa? Cukup bilang demi nama, dalam nama Yesus. Selesai. Itu kuasa yang Tuhan berikan. Lewat kuasa perkataan, dalam namanya, kau bisa mengerjakan hal yang dahsyat seperti itu, saudara. Amin. Yang pertama, lalu apa? Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru di dalam roh. Lalu apa lagi, saudara? Selanjutnya ayat yang 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celakaan. Yang paling dahsyat, mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, engkau tidak akan mendapat celaka. Apakah itu benar? Ya, itu benar, saudara. Begitu banyak kesaksian-kesaksian ketika para misionaris, ketika mereka menjalani perjalanan mission trip, khususnya daerah Kalimantan, saudara, yang masih kuat sama ilmu-ilmunya. Saudara tahu, ketika mereka disediakan minum, dan minum itu ada racun maut, pada saat itu juga cas, gelasnya pecah. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang melindungi mereka. Ketika kita ada di dalam Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan, maut itu tidak akan mengambil kita, saudara. Amin. Saya ulangi, ketika engkau ada dalam kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, maut itu tidak akan mengusir engkau, mengambil engkau. Contohnya apa? Contohnya apa, Pak? Kalau saat ini, saudara, kau masih takut mati, kau masih takut meninggal, kita bertobat. Itu salah satu dari apa? Dari ketidakpercayaan kita akan kuasa Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, maut itu gak akan mengusir kita, maut gak akan mengambil kita. Ada proteksi dari Tuhan yang akan melindungi kita. Lalu apa lagi? Selanjutnya, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini yang paling simpel dan paling bisa kita kerjakan, saudara. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi, saudara, kalau ada kuasa dari Tuhan, kalau ada kuasa Roh Kudus menyertai kita, yang kita lakukan, saudara, bukan lagi panggil pemimpin komsel kita, bukan lagi panggil Bapak Gembala kita, kalau cuma untuk sembuhin orang yang lagi flu, saudara. Amin. Kalau cuma untuk sembuhin orang yang lagi diare, aduh aku lagi diare, telepon Bapak Gembala dong. Bukan berarti nggak boleh hubungi Bapak Gembala, tidak, saudara. Tapi kita harus pahami ini, kita menjadi murid yang dewasa. Karena apa? Karena kita punya kuasa yang sama. Ketika kita letakkan tangan kita ke orang sakit, dalam nama Yesus sembuh, maka sembuh. Dan kalau anak saudara sakit di rumah, saudara dulu yang tumpangi tangan. Nah, kami percaya di dalam nama Yesus, Mami doakan kamu, Tuhan Yesus sembuhkan. Amin. Saudara, kenapa saya tahukan hal ini, saudara? Ini yang orang tua saya lakukan ketika kami bertiga sakit, ketika kami masih kecil-kecil. Itu ada mami saya jadi saksi, saudara. Kami bukan orang yang punya
orang yang cukup banget lagi, maksudnya cukup menuju ke kurang begitu. Jadi ketika kami sakit, itu kalau mau ke dokter tuh mikir ratusan kali. Tapi yang tanpa berpikir itu semua adalah menumpangkan tangan. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Itu yang teladan iman yang orang tua saya ajarkan, saudara. Dia selalu bilang, kau punya kuasa untuk menyembuhkan. Bapak Ibu punya kuasa untuk menyembuhkan. Ada satu kesaksian yang saya alami beberapa tahun yang lalu, ketika saya mau pelayanan ke daerah Tentena. Tiba-tiba saudara, pinggang saya sakit kembali. Jadi story sebelumnya, sejarah sebelumnya, beberapa tahun lalu yang lalu, ketika saya mau pelayanan di hari Minggu, tiba-tiba saya nggak bisa bangun, pinggang saya sakit sekali. Lalu saya nggak jadi pelayanan, lalu keluarga saya bawa saya ke rumah sakit, dan di situ rumah sakit diagnosa, oh ini ada infeksi saluran kemih, ada batu di saluran pipis. Ini bisa dilaser, tapi masih kecil, bisa minum obat. Akhirnya saya nggak ditindaki secara medis, saudara, tapi saya minum obat, dan dokter selalu suruh saya lompat aja. It's okay, nggak apa-apa. Oke, saya lompat sudah. Habis dari situ, saudara, sekitar 1 tahun hilang sakitnya, nggak muncul lagi. Tapi ketika 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah, kami mau pelayanan ke Tentena, mau bikin KKR, tiba-tiba seminggu sebelum kami pergi, sakit itu muncul lagi, saudara. Sakit yang sangat sakit, seperti yang sama seperti yang saya alami pada tahun lalu. Sakit banget. Terus saya berdoa, Tuhan, ini gimana? Saya bisa aja ditindaki, tapi kan nggak instan, karena harus masuk di ruang operasi, harus dibikin ini, dibikin itu. Sedangkan nggak ada yang bisa menggantikan saya, saudara, dalam pelayanan tersebut. Saya berdoa begini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang kau mengizinkan aku pergi, saya ingat banget, saya tumpang tangan ke buah pinggang saya. Kalau memang kau mengizinkan aku pergi, redakan sakitnya sampai saya pulang kembali ke Makassar. Redain aja, Tuhan. Kalau saya sudah pulang, nanti saya akan periksa ke dokter lagi. Saudara tahu besoknya yang saya rasa, sakitnya hilang, saudara. Hilang, seperti gak ada apa-apa. Lalu saya bilang, Tuhan, terima kasih Bapak, saya mau taat, saya mau jadi anak yang penurut. Nanti pulang saya langsung periksa. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya saudara selesai pulang ke Makassar, saudara, saya bilang sama mami saya, karena mami saya di Siloam, Mama mau periksa lagi. Akhirnya saya periksa kembali, saudara. Nah, setelah saya periksa, itu saya di ronsen ya, USG. Di USG, saya di USG sama dokternya janggut-janggut, saudara. Saya masih ingat banget, dokternya janggut-janggut. Pendeta di USG sama janggut-janggut, beda ya. Saya di USG, saudara, tahu gak apa yang terjadi? Dokter itu bilang, dokter Ustadz itu bilang apa? Loh, ini nggak ada apa-apa kok. Ini bersih ginjalnya, kiri kanan, nggak ada apa-apa. Kamu sehat kamu. Saya, saudara, saya malah yang nggak percaya. Saya bilang sama dokter itu, Dok, yang benar, nggak ada apa-apa. Minggu lalu ini sakit loh, Dok. Enggak, ini nggak ada apa-apa. Tuh lihat di monitor. Ini nggak ada apa-apa. Ini udah bersih. Ini udah sembuh. Beneran, masa kamu nggak percaya? Saya nggak percaya, saudara. Karena saya sudah tahu saya sakit, dan saya sudah bilang, Tuhan, saya mau kembali lagi. Saudara tahu, saya bangun, saya keluar dari ruang dokter. Saya tanya lagi mama saya, Mam, bisa nggak cek lagi sekali lagi? Oke, bisa cek sekali lagi lewat pakai saluran pipis. Kalau di saluran pipis masih ada darah, berarti masih ada. Saudara, ketika diperiksa saluran pipis, besoknya hasilnya keluar. Hasilnya murni, nggak ada darah sama sekali. Berikan tepuk tangan buat kita. Maksudnya apa, saudara? Kuasa yang Tuhan berikan, bahkan nggak perlu orang yang tumpangi tangan, engkau sendiri yang tumpangi tangan, kita bisa sembuh, amin.
kita bisa sembuh, saudara. Saya nggak ditumpangi tangan sama siapapun. Saya tumpangi tangan diriku sendiri. Saya berkati diriku sendiri. Tuhan berkati hidup. Tuhan berkati pikiranku. Itu kuasa yang Roh Kudus punya. Itu kuasa yang kita harus kerjakan, saudara. Di poin kedua ini, di momen kenaikan ini, yang kita kerjakan adalah menjadi saksi lewat kuasa Tuhan. Begitu banyak kesaksian tentang menjadi saksi lewat kuasa Tuhan. Saya mau saudara alami itu dalam keseharian saudara. Next, yang terakhir saudara, kita lihat yang terakhir apa yang kita bisa pelajari. Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Setelah Yesus bilang itu tadi menjadi saksi ke seluruh Yudea, Samaria, lalu dia terangkat ke surga, saudara. Dan di poin yang ketiga kita belajar hidup dalam pengharapan dan kesiapan. Ayat 10 bilang gini, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Malaikat berdiri dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, ini adalah respon yang wajar dari orang, saudara. Ketika orang pergi, kita pasti akan melihat dia, saudara. Ini adalah hal yang wajar yang dilakukan oleh orang Galilea. Saya yakin pada saat itu rasa campur aduk yang ia rasakan. Saya yakin mereka merasakan perasaan yang muncul itu campur aduk antara takut, antara senang tapi kok sedih. Karena Yesusnya benar-benar pergi naik ke surga. Ketika kita aja nganterin keluarga kita ke bandara, saudara, terus kita lihat pesawat terbang, kita pasti akan lihat waktu udah terbang ya, selamat jalan, semoga sukses di sana. Kita kan kayak gitu, perasaannya campur aduk. Tapi ketika itu malaikat datang dan dia bilang apa? Dia bilang gini, kamu nggak usah worry, Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada pengharapan yang diberikan, amin. Ada pengharapan yang ia berikan kepada kita untuk kita menantikan dia dengan kesiapan. Ada pengharapan dan kita menantikan dia dengan kesiapan. Pertanyaannya saat ini, apakah kita sudah siap untuk Yesus datang menghampiri kita yang kedua kali? Tapi saya percaya, saudara, Yesus nggak akan datang yang kedua kali kalau semuanya belum siap. Yang kedua, Yesus nggak akan datang yang kedua kali kalau seluruh bangsa di dunia ini, di pelosok-pelosok negeri ini, setiap suku belum menerima kebenaran bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia nggak akan datang. Kalau saudara mau cepat datang, Yesus mau cepat datang. Kita tahu bahwa momen kali ini terlalu banyak penderitaan, terlalu banyak momen-momen di mana akhir zaman sudah dekat, memang. Tapi kalau saudara mau dia cepat datang, lebih cepat lagi datang, mari kita siapkan diri kita untuk kita mengerjakan panggilannya. Amin. Untuk kita mengerjakan panggilannya, itu apa? Menjadi saksi. Menjadi saksi. Kasih tahu orang di kiri kananmu, Pak, Bu, jadi saksi lo kamu. Kasih tahu dulu, saudara. Kasih tahu dulu, yang di belakang dulu kasih tahu. Jangan melamun, saudara. Jadi saksi lo kamu. Ini Yesus udah butuh effort banget loh. Dia tuh udah melakukan banyak hal, kok kita masih nggak jadi saksi? Jadi saksi, saudara. Pengharapannya udah ada. Sekarang, bagaimana kesiapan saya dan saudara?
untuk menerima panggilan itu. Sudah pemain musik naik ke atas. Slide terakhir. Slide terakhir. Ada semua quotes yang saya tulis. Yesus yang naik ke surga, Dia mengubah fokus kita dari duniawi ke surgawi, memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya, memberikan kita harapan akan kedatangannya kembali. Bawa pulang ini saudara. Saudara, saya teringat kalau bukan kemarin, 2 hari yang lalu saya baca sebuah status dari seorang jemaat di sini, seorang ibu yang dia lagi berdiskusi dengan anaknya. Dan dalam status itu dia tulis begini, anaknya tanya, "Mam, kok Mami selalu videoin saya sih, selalu updatein saya status sih?" Terus maminya bilang gini, "Iya dong nak, Mami kan bangga kalau kamu punya prestasi yang luar biasa." Saya yakin saudara, Yesus di surga melihat kita pada saat ini, ketika kita mengerjakan panggilannya menjadi saksi, Dia bangga sama kita. Amin. Menjadi saksi, saudara melayani dalam komsel, berbagi kasih, apalagi melayani di hari Minggu, melayani orang yang tidak terlihat, orang yang tidak mampu. Saya percaya saudara, Yesus di surga yang sedang menjalankan segalanya, Dia bangga lihat kita hari ini, karena kita mengerjakan itu lebih lama dari yang Yesus kerjakan. Dan hari ini, di momen kali ini, mari kita ubah fokus kita dari dunia ke surga. Kita punya kuasa untuk menjadi saksi. Kita punya harapan akan kedatangan yang kedua kali.